kehidupan di Bali yang lo lihat di media sosial itu tidak seindah dengan kenyataan, coy. Di sini tuh orang mati-matian untuk bisa survive. Mungkin ada yang beruntung, tapi ada juga yang akhirnya juga nelongso hidupnya, ngenes gitu, dalam artian ya entah itu pendapatannya tidak seberapa atau juga memang belum bekerja, baru mau nyari. Karena tahu sendiri perekonomian dunia saat ini kan bagaimana lesunya, dan apalagi dengan tarif impor yang dikenakan Amerika bahkan ke Indonesia itu bahkan sampai 5% kalau misalnya 40% atau entah berapa persen, yang itu juga sangat berimbas terhadap produksi barang-barang dari Indonesia yang akan diimpor ke Amerika, yang membuat ekonomi kita jadi stuck gitu kan. Belum lagi kunjungan ke Bali juga semakin menurun dari Desember kemarin sampai di bulan April ini, dan katanya tingkat hunian hotel itu menurun bahkan sampai 40%. Bayang kan? Itu yang membuat akhirnya juga teman-teman yang tinggal di Bali, warga lokal Bali maksud gue ya, itu juga menjerit, susah mereka untuk mencari kerja di tanah mereka sendiri, yang akhirnya mereka memilih untuk keluar negeri, entah itu kerja di kapal pesiar di mana gitu kan. Nah sementara kalian yang baru mau datang ke Bali, numplak lagi di sini, kalau ada kejelasan it's okay. Misalnya kalian punya dana mau buat bisnis dan segala macam, ya itu membantu perekonomian Bali. Tapi kalau misalnya berharap untuk misalnya cuman bekerja sebagai driver ojek online atau ya bekerja apa aja deh yang penting dapat gaji, itu nambah masalah baru. Sebaiknya ya udah stay aja di daerah kalian. Yang namanya rezeki itu nggak akan kemana sebenarnya, nggak harus ke Bali juga. Jangan terlihat atau terlena dengan kondisi Bali yang saat ini, yang kita bisa bekerja sambil bisa liburan juga gitu kan. Kalau saya sih seperti itu, apalagi saat ini pemerintah Bali itu semakin memperketat pengawasan untuk penduduk pendatang yang masuk ke Bali, dari Padang Bay, Pelabuhan Padang Bay atau Gilimanuk. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya KTP, tinggal yang jelas, pekerjaan yang jelas, langsung dipulangkan saat itu juga dideportasi. Ya berharapnya juga para bapak-bapak yang bekerja di sana juga bisa menjalankan itu dengan integritas gitu ya, supaya memang orang yang masuk ke Bali bisa terfilter begitu. Jadi kalau menurut kalian sendiri yang sudah tinggal di Bali ini, bagaimana kehidupan Bali di Bali saat ini di tahun 2025? Masih worth it kah bekerja dan hidup di Bali?